Dividen interim bisa menjadi angin segar, di tengah keraguan dan ketidakpastian yang masih terjadi di market. Dividen interim merupakan pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum akhir tahun buku perusahaan. Pada video kali ini, kita akan bahas daftar saham batu bara terbaik yang rutin bagi dividen interim menjelang akhir tahun. Sebelum lanjut, informasi pada video ini bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama, saham PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Saham ITMG sepanjang tahun 2024 ini hanya mengalami kenaikan sebesar 0,57%, namun jika ditarik 1 bulan terakhir, harga saham ITMG mengalami penguatan sekitar 11%. Saham ITMG mempunyai histori pembagian dividen interim antara bulan September hingga November setiap tahunnya. Dengan harga yang belum terlalu tinggi, bisa dipertimbangkan cicil bertahap selama 2 bulan ke depan untuk bisa dapat dividen interim di akhir tahun nanti. Yang kedua, saham Baramuti Sukses Sarana Tbk. Saham BSSR sepanjang tahun 2024 ini hanya mengalami kenaikan sebesar 5,64%, namun jika ditarik 1 bulan terakhir, saham BSSR mengalami penguatan sekitar 4,83%. Saham BSSR juga mempunyai histori pembagian dividen interim antara bulan September hingga November setiap tahunnya. Jika harga saham BSSR belum naik terlalu tinggi, juga bisa dipertimbangkan cicil beli bertahap selama 2 bulan ke depan dengan money management yang baik, untuk bisa dapat dividen interim di akhir tahun nanti. Ketiga, saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Saham Adaro sepanjang tahun 2024 ini sudah mengalami kenaikan yang tergolong luar biasa, yaitu sebesar 24,50%. Jika ditarik 1 bulan terakhir saja, harga saham Adaro mengalami penguatan sekitar 16,54%. Saham Adaro mempunyai histori pembagian dividen interim yang sangat konsisten, antara bulan Desember atau bulan Januari di awal tahun baru. Namun dengan harga yang sudah cukup tinggi, perlu dipertimbangkan faktor resiko penurunan harga sahamnya yang akan semakin meningkat, perlu money management yang baik untuk bisa dapat dividen interim dengan nyaman pada saham Adaro. Yang keempat, saham prima andalan Mandiri Tbk. Saham MCOL sepanjang tahun 2024 ini malah mengalami penurunan sebesar 3,54%, namun jika ditarik 1 bulan terakhir, saham MCOL mengalami penguatan sekitar 5,31%. Saham MCOL juga mempunyai histori pembagian dividen interim di bulan November sejak tahun 2021. Meski saham MCOL tergolong baru dan harga belum naik terlalu tinggi, juga bisa dipertimbangkan karena dividen interimnya tidak pernah main-main. Rata-rata di atas 10% setiap kali membagikan dividen. Kelima, saham PT Golden Energy Mines Tbk. Saham GEMS sepanjang tahun 2024 ini menjadi saham batu bara dengan kenaikan yang paling dahsyat, yaitu sebesar 45,49%. Jika ditarik 1 bulan terakhir saja, harga saham GEMS mengalami penguatan sekitar 27,44%. Saham GEMS mempunyai histori pembagian dividen interim yang konsisten, antara bulan September hingga bulan November, namun yang menarik di sini, saham GEMS sudah membagikan dividen 2 kali sepanjang tahun 2024 ini, yaitu di bulan Mei dan di bulan Juni. Dengan harga yang sudah cukup tinggi, perlu dipertimbangkan faktor resiko jika harga saham GEMS mengalami koreksi atau dividen trap. Perlu money management yang baik dan sangat cermat, untuk bisa dapat dividen interim dengan nyaman pada saham GEMS. Yang keenam dan terakhir, saham Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Saham MBAP sepanjang tahun 2024 ini menjadi saham batu bara yang harganya paling mengerikan, dengan mengalami penurunan sebesar 29,51%. Namun jika ditarik 1 bulan terakhir, saham MBAP mengalami penguatan sekitar 14,02%.
Saham MBAP juga mempunyai histori pembagian dividen interim di bulan September hingga November setiap tahunnya. Meski saham MBAP konsisten membagikan dividen interim dan harganya terus turun, perlu dianalisa lebih lanjut sebelum memutuskan untuk membeli saham ini. Harga batubara acuan dunia pada tahun 2024 ini berada di level harga rata-rata $120–140 dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga $134. Salah satu dampak positif dari kenaikan dolar adalah perusahaan batubara di Indonesia menjual produknya ke pasar internasional dalam dolar Amerika Serikat ketika nilai tukar dolar menguat terhadap rupiah. Pendapatan yang diterima dalam bentuk dolar akan lebih bernilai ketika dikonversi ke rupiah, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian, kenaikan dolar seringkali sejalan dengan kenaikan harga komoditas, termasuk batu bara, di pasar internasional. Harga batu bara yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang menjual batu bara di pasar global. Khusus saham batu bara yang dengan histori pembagian dividen interim, ternyata punya keunggulan dibandingkan dengan saham batu bara yang tidak membagikan dividen interim. Dengan asumsi harga batu bara acuan konsisten di atas $100, maka di sini kami sudah riset secara sederhana, saham-saham batu bara dengan data laba di tahun 2023 lalu, mempunyai rasio balik modal dari dividen yang lebih baik. Berikut ini, daftar saham yang sudah kita bahas tadi. Mulai dari saham ITMG, jika kita berhasil memiliki saham ITMG, di harga rata-rata 27.600-an, dan dividen yang diperoleh dari laba 2023 juga tetap konsisten, yaitu sekitar 4.407. Ini merupakan dividen total interim dan final, untuk laba tahun 2023, maka rasio untuk balik modalnya, adalah 6,26 tahun. Kemudian saham BSSR, dengan harga rata-rata 3.880, dengan total dividen Rp463,54. Rasio balik modalnya 8,37 tahun. Kemudian saham Adaro, dengan harga rata-rata 2.660, dengan total dividen Rp409,29. Rasio balik modalnya 6,5 tahun. Pada saham MCOL, dengan harga rata-rata 5.600, dengan total dividen Rp680. Rasio balik modalnya 8,24 tahun. Kemudian saham GEMS, dengan harga rata-rata 6.300, dengan total dividen Rp880,50. Rasio balik modalnya 7,16 tahun. Kemudian saham MBAP, dengan harga rata-rata 3.500, dengan total dividen Rp309. Rasio balik modalnya 11,33 tahun. Kemudian berikut ini, daftar saham batu bara yang tidak membagikan dividen interim bisa dilihat pada tabel berikut ini. Mulai dari saham PTBA, dengan harga rata-rata Rp2.920, dengan total dividen Rp397,71. Rasio balik modalnya 7,34 tahun. Kemudian saham Petero, dengan harga rata-rata Rp4.500, dengan total dividen Rp49,54. Rasio balik modalnya 90,84 tahun. Pada saham ini, dengan harga rata-rata Rp1.600, dengan total dividen Rp92,13. Rasio balik modalnya 17,37 tahun. Kemudian saham Harum, dengan harga rata-rata Rp1.200, dengan total dividen Rp75,1. Rasio balik modalnya 15,98 tahun. Kemudian saham ABMM, dengan harga rata-rata Rp3.400, dengan total dividen Rp295. Rasio balik modalnya 11,53 tahun. Pada saham KKGI, dengan harga rata-rata Rp420, dengan total dividen Rp50. Rasio balik modalnya 8,40 tahun. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa, dengan bisnis batu bara yang suatu saat akan habis, dan risiko investasi yang lebih besar, maka mengetahui rasio balik modal di sini menurut saya menjadi sangat penting,
Pada saham yang tidak bagi dividen interim mayoritas mempunyai rasio balik modal yang lebih lama, jika dibandingkan dengan saham-saham batu bara, yang membagikan dividen interim. Semoga informasi pada video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.